Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wassayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa berjumpa kembali dalam program kajian siang di hari yang baik ini. Tentunya kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, di atas keimanan kita kepada Allah dan keistiqamahan di dalam menjalankan ibadah kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di kesempatan siang yang baik ini kita akan memasuki fasal yang pertama, fasal bahasan pertama dari kitab Mu'amalatul Hukami fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, bermuamalah terhadap pemimpin dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah, sebuah kitab yang merupakan buah karya ilmiah oleh salah seorang alim ulama. Beliau adalah Syekh Ad-Doktor Abdus Salam bin Barjas Alu Abdul Karim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di fasal yang pertama ini, Syekhul Muallif akan menjelaskan kepada kita kaidah-kaidah dalam kepemimpinan, kaidah-kaidah ilmiah yang dibangun di atas dalil, baik itu ayat-ayat Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang diperkuat dengan berbagai macam athar, baik dari kalangan para sahabat, para tabi'in, ataukah para ulama sepeninggal mereka, di dalam mendasari setiap kaidah yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Dan di sini kita akan menjelaskan kaidah yang pertama dari kaidah-kaidah yang disampaikan di fasal bahasan pertama terkait dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam kepemimpinan. Kaidah yang pertama, beliau mengatakan wujubu aqdil bai'ah lil imamil qa'imil mustaqir al muslim wat taghlidhu ala man laysa fi unuqihi bai'ah wat tarhibu man naqadaha. Artinya, wujubu aqdil bai'ah lil imam, wajibnya mengikrarkan bai'at kepada pemimpin al-qa'im, yang mendapat jabatan, mendapat tempat di tengah-tengah kaum muslimin, yang disepakati kepemimpinannya, al-mustaqir, yang ditetapkan dan diridhai oleh semua kaum muslimin, al-muslim, yang mana pemimpin itu adalah seorang muslim. Dan ini merupakan isyarat kepada definisi dari pemimpin yang dimaksud oleh beliau di dalam kita mengikrarkan baiat kepada pemimpin kita.
Seorang pemimpin, dia adalah orang yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Seorang pemimpin, dia memiliki jabatan kedudukan yang resmi, ya, di atas kesepakatan kaum muslimin. Dan dia adalah pemimpin yang beragamakan Islam. Dia adalah pemimpin kaum muslimin yang diwajibkan kepada kita semua untuk mengikrarkan kesetiaan, ikrarkan baiat kepadanya. Wa taqlidhu 'ala man laysa fi 'unuqihi bai'ah. Dan bertindak keras terhadap orang yang tidak memiliki ikrar baiat. Artinya, perlakuan keras kepada orang yang tidak mau memberikan ikrar baiat kepada pemimpin kaum muslimin yang terpilih secara sah. Wa tarhibu man naqadaha, dan menakut-nakuti, mengintimidasi terhadap orang yang membatalkan baiat atau mencabut ikrar baiat kesetiaannya kepada pemimpin. Ini adalah kaidah yang pertama yang ingin dijelaskan oleh Asy-Syekhul Mu'allif Asy-Syekh Abdul Salam bin Barjis Alu Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Dan ini merupakan kaidah yang selalu dipegang oleh kaum muslimin generasi salaf dahulu, ya, sampai generasi sepeninggal mereka. Dan nanti akan dibawakan, ya, sebuah athar, dan itu pun diceritakan dalam kitab-kitab tarikh terkait peristiwa Harrah, ya, fitnah Harrah. Seperti apa mauqif dan sikap para sahabat, khususnya Abdullah ibn Umar, ya, terkait dalam permasalahan ini. Kemudian Asy-Syaikh membawakan sebuah ucapan dari seorang imam, Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari, yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Barbahari. Beliau mengatakan di dalam kitab As-Sunnah, "Man waliyal khilafah bi ijma'in nasi 'alaihi wa ridahum bihi fahuwa amirul mu'minin." Barang siapa yang memegang kekhilafahan dengan kesepakatan umat dan keridhaan mereka, fahuwa amirul mu'minin, maka dia adalah pemimpin kaum muslimin. Ini ta'rif, definisi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari terkait dengan siapa pemimpin kaum muslimin. Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, adalah orang yang memegang kekhilafahan, kepemerintahan berdasarkan kesepakatan umat dan keridhaan mereka. La yahillu li ahad an yabita laylan wa la yara an laysa alaihi imam barran kana aw fajiran. Kata beliau, tidak halal hukumnya bagi siapapun, ya, yang melewati satu malam dan tidak pula ia memandang tidak adanya seorang imam, apakah itu orang yang baik ataukah orang yang fajir, yang fasik. Maknanya, ketika seorang telah diangkat oleh umat sebagai pemimpin, maka seluruh kaum muslimin diwajibkan untuk mengikrarkan baiat kesetiaan kepada pemimpin tersebut. Dan haram hukumnya, tidak halal, ya, bagi siapapun yang sudah mengetahui hal ini untuk tidak memberikan baiat kepadanya. Ketika sudah ada pemimpin kaum muslimin, maka tidak boleh bagi kita untuk tidak memberikan ikrar baiat kepadanya. Justru ikrar baiat itu dituntut atas kita semua, yang harus kita berikan kepada pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin,
terlepas apakah dia seorang yang saleh ataukah seorang yang fasik. Selama dia muslim, maka kewajiban kita tetap mengikrarkan baiat kesetiaan, mendengar, taat dan patuh ya kepada pemimpin kita kaum muslimin. Kemudian kata beliau, hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Demikianlah Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan. Dan ini merupakan ya sebuah nukilan dari Imam Al-Barbahari yang beliau dapatkan dari ucapan Al-Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan dari sini kita mengetahui ma'asyiral muslimin bahwasannya kita sebagai rakyat, sebagai umat yang memiliki pemimpin wajib untuk memberikan baiat kepada mereka. Apakah pemimpin itu harus berdasarkan kesepakatan seluruh kaum muslimin? Jawabannya iya. Dan pemimpin yang dimaksud di sini adalah bukan pemimpin golongan, bukan pemimpin kelompok, sebagaimana yang terjadi pada sebagian kalangan di masyarakat kita. Tidak. Pemimpin yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang disepakati atas kepemimpinannya dan juga yang dipilih oleh umat, sedang mereka ridho terhadapnya. Itulah Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin. Sedangkan manakala kita mendapati satu kalangan yang memiliki dan mengangkat pemimpin dan mewajibkan bagi pengikutnya untuk membaiatnya, maka ini bukanlah kepemimpinan yang dimaksudkan dalam agama kita. Justru ini nanti akan menjadi cikal bakal negara dalam negara. Dan dalam Islam tidak boleh adanya dua pemimpin. Jika ada dua pemimpin, maka salah satu harus dibunuh. Ketika sudah ada pemimpin, kemudian ada yang kedua yang hendak mengikrarkan kepemimpinannya, maka yang kedua ini harus diperangi, harus dibunuh. Karena justru itu akan merusak tatanan kaum muslimin, persatuan dan kesatuan mereka. وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإمارة. Dan hal ini telah ditunjukkan oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya fi kitab al-Imarah, pada kitab Imarah ya, kitab Imarah itu kitab yang di situ dibahas permasalahan-permasalahan terkait dengan keamiran atau kepemimpinan. Disebutkan dalam riwayat tersebut, anna Abdullah ibn Umar jaa ila Abdullah ibn Muti'. Bahwasannya Abdullah bin Umar, ya, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Beliau mendatangi seorang yang bernama Abdullah ibn Muti', ya. Abdullah ibn Muti'. Siapa Abdullah ibn Muti'? Abdullah ibn Muti' itu adalah Ibnul Aswad ibnu Harithah al-Qurashi al-Adawi al-Madani. Yang dimaksudkan Abdullah ibn Muti', dia adalah anaknya Aswad bin Harithah, ya, al-Qurashi, yang merupakan suku Quraisy pula, al-Adawi al-Madani. Dan beliau, ya, lahu suhbatun, dia memiliki, ya, garis generasi sahabat, wulida fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu dilahirkan ketika Rasulullah masih hidup, wa mata fi fitnati Ibnu Zubair, dan dia meninggal dalam peristiwa fitnahnya Abdullah ibn Zubair. Nah, Abdullah ibn Muti' ini pun merupakan tokoh ahli Madinah pada waktu itu, ya, dari suku Quraisy yang juga sebagai penggerak
penduduk kota Madinah dalam peristiwa Yaumul Harrah. Ya, peristiwa Yaum al-Harrah. Dikatakan di sini, hina kana min amril harrah. Ya, Abdullah ibn Umar dia mendatangi Abdullah ibn Muti', ya, tatkala terjadi peristiwa Yaumul Harrah. Dan ini peristiwa yang dicatat oleh sejarah bahwasannya, ya, Yaumul Harrah ini merupakan fitnah besar, ya, yang melanda kaum muslimin pada waktu itu setelah peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Dan di sini, ya, masuk dalam kepemerintahannya Yazid bin Muawiyah. Singkat cerita, ya, ketika Yazid bin Muawiyah dia naik, ya, menggantikan bapaknya, maka tersebarlah sebuah kabar bahwasannya Yazid ini bukanlah termasuk orang yang saleh, melainkan dia adalah orang yang sangat kurang agamanya, bahkan terkenal dengan minum-minuman keras dan lain sebagainya. Ini kabar yang tersebar di kalangan penduduk kota Madinah. Maka di antara yang mendengar kabar itu adalah Abdullah ibn Muti' ini, ibn al-Aswad al-Qurashi. Ya, maka tatkala dia mendengar kabar seperti ini, apalagi dia tidak suka dengan kepemimpinan yang selama ini dipegang oleh Bani Umayyah, yang diantaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian turun ke anaknya Yazid bin Muawiyah, ya, maka dia berusaha untuk menggerakkan massa penduduk kota Madinah untuk memberontak dan mengikuti langkah-langkahnya. Sampai-sampai dia datang kepada Muhammad bin Hanafiyah, mengajak untuk mengikuti apa yang diimpi-impikan, yaitu memberontak dan mengkudeta Yazid bin Muawiyah. Akan tapi Muhammad bin Hanafiyah, ya, menolaknya, dan nanti akan diceritakan, ya, kisah tersebut di halaman berikutnya. Setelah gagal, dia pun pergi ke kota Makkah. Maka di sanalah dia ditemui oleh Abdullah ibn Umar yang pada waktu itu berada di kota Makkah. Maka, ya, tatkala datang Abdullah bin Umar kepada Abdullah bin Muti' ini masih di awal-awal sebelum berkecamuknya peperangan antara pasukan Yazid bin Muawiyah yang dikirim, ya, menuju kota Madinah yang dikomandani, ya, oleh Muslim bin Uqbah nantinya. Demikian pula, ya, tentara-tentara yang dipersiapkan oleh Abdullah ibn Muti' dan juga Ibnu Hanzalah nantinya. Maka tatkala Ibnu Umar mendengar berita bahwasannya Abdullah bin Muti' ini berada di kota Makkah, maka dia pun menemuinya. Dikatakan di sini, hina kana min amril harrah makana zamanu Yazid bin Muawiyah, yang mana peristiwa Yaumul Harrah ini berada atau terjadi di zamannya Yazid bin Muawiyah. Faqala Abdullah ibn Muti', maka berkatalah siapa? Abdullah bin Muti' ini, itrahu li Abi Abdurrahman wisadah, ya, hamparkan kepada Abu Abdurrahman, ya, hamparan kasur, ya. Artinya Abdullah bin Muti' ini betul-betul menghormati sosok yang bernama Ibnu Umar. Sampai-sampai ketika melihat kedatangan, ya, Ibnu Umar, dia pun memerintahkan, ya, orang-orang yang menjadi pengikutnya untuk menghamparkan kasur yang nantinya dipakai untuk duduk oleh Ibnu Umar. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan, inni lam atika li ajlis, aku ini datang kepadamu, ya, tidak untuk duduk, ya. Inni lam atika li ajlis, sesungguhnya aku ini tidaklah datang kepadamu untuk duduk, tidak.
ataituka li uhadditha hadithan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluh. Aku datang kepadamu ini hendak menyampaikan sebuah hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ini sudah mengetahui ya kabar yang tersebar di kota Madinah. Bagaimana Abdullah ibni Muti' ini dia mencari pengikut untuk melancarkan misinya di dalam memberontak dan mengkudeta Yazid bin Muawiyah. Sampai-sampai dia datang ke kota Makkah untuk mencari backingan, mencari persetujuan dan pengikut di kalangan mereka para sahabat yang masih ada. Makanya tatkala Ibnu Umar mendengar hal ini, dia pun langsung menghampiri Abdullah ibnu Muti' dan menyampaikan maksud kedatangan dia kepadanya. Ya, ataituka li uhadditsaka haditsan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu. Aku datang kepadamu ini untuk menceritakan, menyampaikan sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Disampaikan oleh Ibnu Umar ya, sebuah hadis, man khala'a yadan min ta'ah laqiyallaha yawmal qiyamati la hujjata lah. Wa man mata laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Artinya, man khala'a yadan min ta'ah, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan, artinya dia tidak lagi mendengar, tidak lagi patuh, tidak lagi taat kepada pemimpinnya. Dia mencabut kembali ikrar baiatnya. Kata Nabi, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah. Niscaya dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dengan kondisi tidak memiliki hujjah sama sekali atas perbuatan yang ia lakukan. Dan memang benar, ketika kaum muslimin memiliki pemimpin, dan pemimpin itu adalah seorang muslim, terlepas apakah dia muslim yang baik, yang saleh, ataukah muslim yang rusak, muslim yang fasik, muslim yang fajir, yang merugikan rakyatnya, agama Islam, ayat dan juga hadis-hadis Nabi secara umum memerintahkan kita untuk selalu taat, mendengar dan patuh selama tidak berseberangan dengan syariat Islam. Makanya dalam hadis ini Nabi mengatakan, man khala'a yadan min ta'ah, barang siapa yang melepas tangannya dari ketaatannya kepada pemimpin, niscaya nanti dia akan berjumpa dengan Allah tanpa memiliki hujjah yang membenarkan perbuatannya itu. Kemudian kata Ibnu Abbas, وَمَنْ مَاتَ لَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. Dan barang siapa yang mati sedangkan tidak memiliki ikrar baiat, ya, ikrar baiat di pundaknya, maka dia meninggal di atas kejahiliannya. Artinya, di antara karakter zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, mereka tidak mengenal kepemimpinan. Mereka tidak mengenal kepemimpinan. Dan itu bisa kita lihat di kitab Masailul Jahiliyah, ya, dan itu bisa kita pelajari, bisa kita baca perkara-perkara jahiliyah yang merupakan, ya, buah karya ilmiah oleh seorang al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah.
Nah, karakter jahiliyah pada waktu itu, mereka tidak mengenal adanya kepemimpinan. Sehingga keadaan dan kondisi masyarakat tanpa pemimpin. Ya. Dan apa yang membudaya di kalangan mereka adalah pemuka dan petinggi suku. Makanya sering kita mendengar ketika kita membuka lembaran ya sejarah, lembaran tarikh, banyak peperangan-peperangan antar suku. Ya, Aus dengan Khazraj di antaranya dari penduduk kota Madinah. Dan suku-suku yang lainnya yang satu sama lain saling berperang dan itu pun tidak ada hentinya. Baru berhenti ketika datang bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Nah, tidak memiliki kepemimpinan. Ya, yang satu yang mempersatukan seluruh elemen masyarakat Arab pada waktu itu. Makanya Nabi di sini mengatakan apa? Wa man mata laisa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Dan barang siapa yang mati sedangkan tidak memiliki ikrar baiat kepada pemimpin di pundaknya, maka kondisi mati dia sama atau seperti ya kondisi mati di atas perilaku jahiliyah. Dan itu memiliki hukum yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan hadis ini kepada Abdullah ibn Muti' dengan harapan Abdullah ibn Muti' kembali kepada kebenaran, kembali kepada dalil, kembali kepada hadis Nabi yang sahih, yang sharih dalam masalah ini. Tidak boleh memberontak, tidak boleh mengkudeta Yazid bin Muawiyah. Terlepas apakah Yazid itu seperti yang beredar di zaman itu dengan keburukannya ataukah tidak. Ini harapan Ibnu Umar ketika menyampaikan riwayat tadi. Namun apa yang terjadi? Ya, Ibnu Muti', yakni Abdullah ibnu Muti' ini, dia bersikukuh dengan pendiriannya dan mencari pengikut, ya, sampai nantinya terjadi peperangan, ya, di daerah Harrah, ya, di wilayah timur laut kota Madinah. Kemudian dijelaskan pula oleh Syekh Abdul Salam dengan menukilkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ibar, bahwasannya di antara sebab dan faktor mengapa penduduk kota Madinah itu keluar dari kepemerintahannya Yazid bin Muawiyah, wa dzalik anna ahlal madinati kharaju ala Yazid liqillati dinih. Artinya, dan yang sedemikian itu ya disebabkan bahwasanya ahlul Madinah, penduduk kota Madinah, mereka tatkala keluar dari kepemerintahan dan kekhilafannya Yazid bin Muawiyah disebabkan karena qillatu dini, tipisnya agama Yazid bin Muawiyah. Sebagaimana yang sudah beredar kabar tersebut, kalau Yazid ini sering melakukan dosa maksiat sampai minum khamar dan seterusnya. Dan juga dikatakan ya dalam kitab Tarikhul Khulafa yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, wa kana sababu khalqi ahli al-Madinati lahu anna Yazid asrafa fil ma'asi. Bahwasannya ya sebab mengapa penduduk kota Madinah pada waktu itu mereka melepaskan ikrar baiatnya, melepaskan kepatuhan dan ketaatan kepada Yazid bin Muawiyah, tidak lain dan tidak bukan karena Yazid sebagaimana yang beredar ya kabar tersebut, asrafa fil ma'asi, dia
terlalu di dalam melakukan kemaksiatan. Ya, sering berbuat kemaksiatan. Nah, ini yang menjadikan mereka memberontak dan mengkudeta kepada Yazid bin Muawiyah, tentu yang didalangi oleh Abdullah ibn Muti'. Dibawakan pula ucapan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, Allah yarhamuh, walamma kharaja ahlul Madinah an ta'atihi, tatkala penduduk kota Madinah itu keluar dari ketaatan kepada Yazid, wa wallau alaihim Ibnu Muti', dan mereka mengangkat Ibnu Muti', ya, wa wallau alaihim Ibnu Muti' wa Ibn Hanzalah, dan mereka mengangkat Ibnu Muti' dan juga Ibnu Hanzalah, lam yadhkuru anhu wa hum ashaddun nasi adawah lahu, dan bahwasannya penduduk kota Madinah, khususnya mereka yang mengikuti Ibnu Muti' dan Ibnu Hanzalah ini, merupakan orang-orang, ya, yang sangat tidak suka atas kekhilafahan dari Bani Umayyah. Karena Yazid itu anaknya Muawiyah, ya, dan Muawiyah merupakan keturunan dari Bani Umayyah. Illa ma dzakaruhu anhu min syurbil khamr. Tidaklah mereka, yakni penduduk kota Madinah yang dikepalai oleh Ibnu Muti' dan Ibnu Hanzalah, terkait dengan Yazid bin Muawiyah, tidaklah menyebutkan kecuali bahwasannya Yazid ini adalah pemabuk, ya, pecandu minuman keras. Wa ityanihi ba'dul qadhurat, dan apa yang ia lakukan dari melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas bagi seorang muslim. Bal qad kana fasiqan, bahkan, ya, penduduk kota Madinah menganggap bahwasannya Yazid bin Muawiyah dia adalah orang yang fasik, orang yang rusak agamanya. Wal fasiqu la yajuzu khalquhu, padahal orang yang fasik ini dalam hukum Islam, ya, la yajuzu khal'uhu, tidak boleh bagi siapapun untuk melepaskan ikrar kesetiaannya walaupun seorang pemimpin dia itu fasik. Li ajli ma yusawwiru bisababi dzalika minal fitnah wa wuqu'il harji kama waqa'a fi zamnil harrah. Akan tapi, ya, demi menghalalkan apa yang menjadi impian dan cita-cita yang diusung oleh Abdullah ibn Muti', ya, maka sesuatu yang sudah jelas ini menjadi kabur bagi penduduk ahli Madinah, sehingga yang terjadi adalah timbulnya fitnah dan peperangan serta kematian yang begitu banyak. Bahkan dituliskan dalam sejarah kurang lebih ada 80 sahabat Rasulullah meninggal dalam peristiwa tersebut. Waqad kana Abdullah bin Umar bin Al-Khattab wa jama'atu ahli baitin nubuwah mimman lam yanqudul ahda wa la baya ahadan ba'da bai'atihi li Yazid. Dan sungguh Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab dan juga para jamaah dari kalangan ahli bait Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dari orang-orang yang tidak membatalkan dan mencabut baiatnya, wala bai'a ahadan ba'da bai'atihi li Yazid, dan juga tidak pula membaiat seorang pun setelah mereka memberikan baiatnya kepada Yazid bin Muawiyah. Jadi keluarga Ibnu Umar dan juga keluarga-keluarga yang merupakan ahli bait Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap berada di atas baiatnya kepada Yazid bin Muawiyah. Berbeda dengan penduduk kota Madinah yang banyak di antara mereka membatalkan baiatnya, mencabut kembali baiat ikrar kesetiaannya kepada Yazid dan diberikan kepada yang lain. Diberikan kepada Ibnu Muti', Ibnu Hanzalah.
Al-Imam Ahmad membawakan sebuah riwayat yang sanadnya berujung kepada Nafi'. Dia mengatakan, "Lamma khala'a an-nasu Yazid bin Muawiyah, jama'a Ibnu Umar banihi wa ahli." Tatkala kebanyakan penduduk kota Madinah itu mencabut kembali baiat mereka, ya, melepaskan ketaatan kepada Yazid bin Muawiyah, Ibnu Umar mengumpulkan keluarganya dan anak-anaknya. Thumma tashahhad, kemudian dia bersaksi, ya, kalimat syahadah. Thumma qala amma ba'd, kemudian dia mengatakan, fa innana bay'na hadzal rajul ala bai'illahi wa rasulih. Sesungguhnya kita semua ini, ya, telah membaiat seseorang, yaitu Yazid bin Muawiyah, di atas baiat Allah dan Rasulnya. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sesungguhnya aku ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadira yunsabu lahu liwa'un yaumal qiyamah yuqalu hadza ghadratu fulan. Artinya, sesungguhnya pengkhianat itu nanti pada hari kiamat akan ditegakkan padanya bendera dan akan dikatakan kepadanya, ini adalah pengkhianatan fulan. Artinya, setiap orang yang sudah memberikan baiat kepada pemimpinnya, kemudian dia mencabut kembali baiat itu, membatalkannya, maka dia berstatus sebagai pengkhianat. Dan nanti pada hari kiamat, Allah akan berikan bendera, liwa kepadanya, yang menunjukkan akan pengkhianatan kepada fulan, ya, kepada pemimpinnya. Dan ini disampaikan oleh Ibnu Umar kepada keluarganya, anak dan keluarga besar yang lainnya dari ahli bait Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, agar tidak termakan dan juga terjatuh dalam cara pandang penduduk kota Madinah yang ketika itu mencabut baiat kepada atau dari Yazid bin Muawiyah. Kemudian dikatakan, wa inna min a'zamil ghadri illa an yakun al-ishrak billah an yubayi'a rajulan ala bai'illahi wa bai'i rasulih thumma yanquthu bai'atah fala yakhla'an ahadun minkum yazida wa la yusrifan ahadun minkum fi hadzal amr fayakunul faysalu baini wa bainah. Kemudian kata Ibnu Umar, ya, setelah membawakan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dia mengatakan bahwasanya sesungguhnya di antara bentuk pengkhianatan yang paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan satu sisi pun juga terdapat unsur pengkhianatan. Bagaimana tidak? Tatkala seorang di antara kita diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki olehnya, semua urusan kita dimudahkan, ya, yang mewajibkan kita beribadah kepadanya, kemudian ada orang yang mengkhianati hal itu, maka itu merupakan pengkhianatan yang terbesar, ya, karena menyangkut hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jenis dan bentuk pengkhianatan besar lainnya selain kesyirikan itu adalah adanya seorang yang membaiat pemimpin di atas baiat Allah dan Rasulnya. Kemudian orang itu membatalkan baiatnya, mencabut kembali baiatnya, ya, maka ini termasuk pengkhianatan yang paling besar setelah syirik kepada Allah. Kemudian Ibnu Umar, ya, memberikan sebuah wasiat kepada mereka. Jangan sampai seorang pun di antara kalian itu melepaskan ketaatannya, mencabut baiatnya dari Yazid bin Muawiyah. Dan juga janganlah sekali-kali seorang pun di antara kalian berbuat ghulu, berisraf dalam perkara ini, sehingga ini akan menjadi pemisah antaraku dan antara dia, ya.
Tentu ketika seorang melakukan dosa, apalagi mengkhianatan, dan ini merupakan dosa besar, maka itu akan menjadi pemisah antara seorang mukmin yang taat, yang saleh kepada pemimpinnya dengan mereka yang tidak. Kemudian Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sebagaimana dinukilkan di sini, beliau membawakan sebuah ucapan yang amat sangat bagus untuk kita fahami dan untuk kita amalkan. Dan ucapan ini ya merupakan faedah dari sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Umar dalam mempersatukan keluarganya ya untuk tidak keluar dari kekhilafahannya Yazid bin Muawiyah. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa fi hadzal hadits wujubu ta'atil imam alladhi in aqadat lahu al-bai'ah wal man'u min al-khuruj alayhi walau jara fi hukmihi wa annahu la yankhali'u bil fisqi. Ya, kita ulang. Wa fi hadzal hadits, dan di dalam hadis ini ya, wujubu ta'atil imam, terdapat kewajiban untuk mentaati imam. Ya, kewajiban untuk mentaati imam. Alladzi in aqadat lahul bai'ah, yang mana imam ini, pemimpin ini sudah tegak atasnya ya bai'at dari seluruh kaum muslimin. Wal man'u minal khuruji alaih, dan hadis ini pun juga menunjukkan larangan dari pemberontak atau memberontak keluar dari kepemimpinannya. Walau jara fi hukmihi, sekalipun pemimpin ini dia melampaui batas dalam kebijakan dan keputusan-keputusannya. Wa annahu la yankhali'u bil fisqi, dan bahwasannya tidak boleh hukumnya untuk melepaskan baiat, melepaskan ketaatan hanya disebabkan karena kefasikan pemimpin. Dan ini merupakan istinbat ya, petikan faedah yang luar biasa yang diambil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Al-Hafidh Ibnu Katsir ya pun juga mengatakan dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, dan ini terkait dengan rentetan kisah pemberontakannya Abdullah ibnu Muti'. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, walamma raja ahlul Madinah min 'indi Yazid, tatkala penduduk kota Madinah ya mereka kembali dari tempat ya pemerintahannya, pusat pemerintahannya Yazid bin Muawiyah, karena pada waktu itu ya pusat pemerintahannya berada di Syam, di negeri Syam. Masya Abdullah ibn Muti' wa ashabuhu ila Muhammad ibn al-Hanafiyah. Abdullah ibn Muti' ya, setelah dia menemui Yazid bersama penduduk kota Madinah, maka dia pun pergi menuju Muhammad bin Hanafiyah, tentu beserta para pengikutnya. Fa'araduhu ala khal'i Yazid, dan mereka, yakni Ibnu Muti' ini, ketika mendatangi Muhammad bin Hanafiyah dengan tujuan agar Muhammad bin Hanafiyah adalah putranya sahabat Ali bin Abi Thalib. Muhammad bin Hanafiyah ini harapannya ya mengikuti siapa? Ibnu Muti' di dalam memberontak, melepaskan ketaatan kepada Yazid. Nah, faqala Ibnu Muti', dia mengatakan, inna Yazid yashrabul khamra wa yatrukus salah
wa yata'adda hukmal kitab. Ibnu Muti' dia menyampaikan kepada Muhammad bin Hanafiyah hal-hal yang menjatuhkan Yazid bin Muawiyah, yang diantaranya adalah kabar-kabar yang menyangkut dengan perbuatan dosa dan maksiatnya. Harapannya apa? Supaya Muhammad bin Hanafiyah ini sepakat dengan tindakan pemberontakan dan keluar dari kepemimpinannya Yazid ini yang dikomandai oleh Ibnu Muti'. Kata Ibnu Muti', inna Yazid yashrabul khamra, bahwasanya Yazid itu dia minum khamr, adalah peminum khamr. Wa yatrukus salah, dan juga orang yang meninggalkan salat. Wa yata'adda hukmal kitab, dan melanggar hukum-hukum Allah. Kemudian Muhammad bin Hanafiyah mengatakan, ma ra'aitu minhu ma tadhkurun. Muhammad bin Hanafiyah menimpali balik dari apa yang disampaikan Ibnu Muti'. Aku sama sekali tidak melihat apa yang kamu sebutkan. Artinya, selama ini saya tidak melihat apapun yang kamu sebutkan itu dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Waqad hadartuhu, dan aku sudah hadir kepadanya, menemuinya, menjumpainya. Wa aqamtu indahu, dan aku pun juga sudah berdiam atau tinggal di sisinya. Fara'aituhu muwadhiban 'ala shalah. Aku pun melihat dia adalah orang yang menjaga salatnya, mutaharriyan lil khair, orang yang berusaha melakukan kebaikan. Yas'alu 'anil fiqh, dia adalah orang yang selalu bertanya tentang hukum fikih. Mulaziman lis sunnah, dan termasuk orang yang selalu menghidupkan dan mengikuti sunnah. Jadi tatkala disampaikan keburukan Yazid bin Muawiyah oleh Ibnu Muti', Muhammad bin Hanafiyah ini menyangkal. Ketika disampaikan Yazid bin Muawiyah adalah pemabuk, dia suka meninggalkan salat dan melanggar hukum-hukum Allah, maka ditimbali, aku tidak melihat sama sekali itu ada pada dirinya. Padahal aku sudah menemuinya, hadir di sisinya, bahkan sempat tinggal juga bersamanya. Dan aku tidak melihat pada dirinya kecuali dia rutin dalam sholatnya, menjaga sholatnya, selalu berbuat kebaikan, bertanya tentang hukum fikih, dan juga orang yang komitmen dalam mengamalkan sunnah. Kemudian mereka kembali menyampaikan argumennya dalam rangka supaya Muhammad bin Hanafiyah ini mau mengikuti langkah-langkah Ibnu Muti' di dalam memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Kata mereka, fa inna dzalika kana minhu tasannu'an lak. Tidak lain yang ia lakukan, yang dilakukan oleh Yazid ketika kamu berada di sisinya, itu hanya berpura-pura. Dan dari sini kita tahu, di antara pemahaman orang-orang Khawarij adalah menaruh su'udzan kepada pemimpinnya. Ini ciri khas mereka, menaruh su'udzan kepada pemimpinnya dan menyebarkan berita-berita buruk yang merugikan pemimpin walaupun tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Kenapa mereka lakukan? Untuk mencapai tujuan mereka, memberontak dan mengkudeta kekhilafahan. Kemudian kata Muhammad bin Hanafiyah, wa man ladzi khafa minni aw raja hatta yuzhira ilayya al-khusyu'. Gerangan apa yang menjadikan Yazid ini kok takut samaku, kok takut sama diriku? Atau gerangan apa yang menjadikan dia berharap kepadaku sampai dia melakukan perbuatan seperti ini, yakni berpura-pura jika itu benar? Apa faedahnya? Apa manfaatnya bagi dia? Kenapa dia takut kepadaku dan kenapa dia berharap kepadaku padahal aku ini tidak ada sesuatu yang diharapkan? Kemudian kata Muhammad bin Hanafiyah, afa atla'akum
ala ma tadhkurun min syurbil khamr? Apakah ya Yazid bin Muawiyah ini dia menampakkan kepada kalian kalau dia ini pemabuk, suka minum khamr? Ditanya balik oleh Muhammad bin Hanafiyah. Fala in kan atla'akum ala dhalik innakum lasyuraka'uh. Jika seandainya Yazid bin Muawiyah itu menampakkan perbuatannya kepada kalian dari minum khamr ini, berarti kalian pun sama dengannya, juga peminum khamr. Ya, dan ini adalah qiyasul aqli. Wa in lam yakun atla'akum fama yahillu lakum an tashhadu bima lam ta'lamu. Jika kamu ya tidak mendapati perbuatan Yazid itu dilakukan di hadapan kalian, yakni minum khamr ini, maka tidak halal bagi kalian, kata Muhammad bin Hanafiyah, untuk mempersaksikan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Dan ini merupakan ucapan seorang yang faqih dalam agama. Dan ini merupakan ucapan seorang yang berhusnudzan kepada pemimpinnya. Berdiri di atas kitab, berdiri di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika mereka, para pengikut Ibnu Muti' tadi menyangkal ya bahwasanya Yazid bin Muawiyah ini berpura-pura aja supaya ya terlihat saleh di hadapan engkau, wahai Muhammad bin Hanafiyah. Kemudian dijawab, ya, sesuatu apa yang mendorong dia untuk takut kepadaku? Padahal dia seorang pemimpin, khalifah, dan dia adalah anaknya seorang sahabat yang mulia Muawiyah. Kenapa harus takut kepadaku? Dan sesuatu apa yang ia harapkan tatkala dia berpura-pura dengan perbuatan seperti itu? Apa yang ia harapkan dariku? Ditambah lagi, jika memang Yazid bin Muawiyah itu menampakkan perbuatannya kepada kalian, berarti kalian itu sama seperti dia. Apakah Yazid melakukan hal itu? Tidak. Dijawab lagi oleh Muhammad bin Hanafiyah, jika demikian, bagaimana kalian bisa menjadi saksi terhadap perbuatan Yazid yang kalian tidak mengetahui secara hakiki? Betul, yang mereka dapatkan adalah isya'at, yaitu kabar-kabar burung yang tidak tahu jelas asal usulnya. Dan ini sekali lagi yang menjadi ciri dari kelompok-kelompok radikal, yakni menaruh su'udzan kepada pemimpinnya. Kemudian dilanjutkan, kalau ya mereka mengatakan kepada Muhammad bin Hanafiyah, innahu indana lahaqqun wa in lam yakun ra'ainah. Sesungguhnya ya apa yang kami sangkakan kepada Yazid bin Muawiyah ini dari perbuatan yang meninggalkan salat, mabuk, dan banyak sekali melanggar batasan-batasan Allah, ini betul-betul hak benar, walaupun kami tidak melihatnya, kata mereka. Dijawab sama Muhammad bin Hanafiyah, aballahu dzalik ala ahli syahadah. Allah enggan, tidak mau menerima sesuatu ya ala ahli syahadah, dari atau atas orang-orang yang bersaksi. Apa kata Allah? Illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang menjadi saksi terhadap kebenaran, wahum, sedang mereka ya'lamun, mengetahui. Artinya orang ketika dia menjadi saksi, maka dituntut untuk mengetahui secara real, ya, bukan hanya berdasarkan kabar semata. Bagaimana mereka Ibnu Muti dan pengikutnya menjadi saksi sedangkan mereka tidak mengetahui hakikat dari perbuatan Yazid yang mereka kabarkan tadi, minuman keras, meninggalkan salat, melanggar hukum Allah. Bagaimana mereka akan menjadi saksi ketika mereka tidak mengetahui?
Dan ini yang tertuang dalam ayat Allah. Aballahu dzalik ala ahli syahadah. Allah tidak menginginkan hal itu dari orang-orang yang menjadi saksi. Orang yang menjadi saksi adalah orang yang betul-betul apa? Mengetahui kejadian tersebut dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, wahum ya'lamu, dan mereka mengetahui. Walastu min amrikum fi syai'. Kemudian mereka mengatakan, fala'allaka takrahu an yatawalla al-amru ghairak fanahnu nuwallika amrana. Masih aja ya di lobby oleh pengikut Ibnu Muti'. Bisa jadi ya Anda wahai Muhammad bin Hanafiyah tidak suka apabila yang memimpin nantinya itu adalah selainmu, yaitu selain dari ahli bait. Fanahnu nuwallika amrana. Kalau seperti itu, maka kami akan menjadikan kamu sebagai amir. Ya, kami angkat kamu sebagai pemimpin. Nah, ini maunya apa? Diajak untuk kong kali kong. Ya, supaya Muhammad bin Hanafiyah ini masuk dalam perangkat Ibnu Muti'. Kata dia, ma astahillul qital ala ma turidunani alaihi tabi'an wala matbu'an. Aku tidak menghalalkan dan aku tidak menganggap kebenaran atas peperangan apa yang engkau maksudkan untukku. Apakah nantinya aku sebagai orang yang mengikuti ataukah orang yang diikuti? Artinya ia tidak mau melakukan pemberontakan dan kudeta kepada Yazid bin Muawiyah. Walaupun nantinya kalau seandainya dia menang diangkat sebagai pemimpin. Muhammad bin Hanafiyah menolak itu semuanya. Dia tidak mau. Kalau mereka kembali mengatakan, qad qatalta ma'a abik, ai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sungguh engkau telah berperang ya bersama bapakmu, ya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada kisahnya peperangan antara Ali dengan Muawiyah. Engkau kan dulu pernah mengikuti peperangan dengan bapakmu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Mengapa engkau tidak mau mengikut peperangan ya untuk memberontak kepada Yazid bin Muawiyah? Apa jawab Muhammad bin Hanafiyah? Ji'uni bimithli abi uqatil ala mithla ma qatala Ali. Datangkan kepadaku oleh kalian seseorang seperti bapakku. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Sehingga aku akan berperang bersamanya sebagaimana aku berperang bersama bapakku. Artinya, jika kalian ingin menghendaki aku ikut berperang, ya, coba datangkan seseorang yang sama dengan bapakku di dalam memahami agama, kedalaman dia di dalam memahami fikih, di dalam beristihad, di dalam mengambil hukum-hukum dan lain sebagainya. Dan ini merupakan tantangan dari Muhammad bin Hanafiyah kepada Ibnu Muti' dan pengikutnya untuk mendatangkan seseorang seperti Ali bin Abi Thalib jika mereka mau ya Muhammad bin Hanafiyah ini terjun memerangi Yazid bin Muawiyah. Qalu, mereka mengatakan, famur ibnaika Abul Qasim wal Qasim bil qitali ma'ana. Baik, kalau seperti itu perintahkan saja ya putramu Abul Qasim dan juga Qasim, ya, putra Muhammad bin Hanafiyah bernama Abul Qasim dan yang setelah Qasim, untuk berperang bersama kami. Kalau kamu tidak mau mengikuti apa yang menjadi kemauan kami di dalam memerangi Yazid bin Muawiyah, memberontak kepadanya, maka suruh anakmu ya Abul Qasim dan Qasim berperang bersama kami. Kata Muhammad bin Hanafiyah, lau amartuhuma qataltu. Kalau seandainya aku memerintahkan mereka, pasti aku akan berperang. Ya. Artinya apa? Jika aku tidak berperang, tidak mungkin aku perintahkan mereka. Mereka mengatakan, ya, Ibnu Muti' bersama pengikutnya, faqum ma'ana maqaman takhussun nas fihi 'ala al-qitali ma'ana. Kalau begitu, baiklah, cukuplah kamu ya menggerakkan massa, membakar semangat mereka untuk berperang bersama kami.
Kata Muhammad bin Hanafiyah, ya, ketika diminta untuk mengobarkan semangat perang di atas benderanya Ibnu Muti dalam pemberontakan kepada Yazid bin Muawiyah, dia mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, amrun nasa bima la af'aluhu wa la ardah. Bagaimana bisa aku memerintahkan manusia pada perkara yang aku sendiri tidak melakukannya dan tidak meridainya? Jelas Muhammad bin Hanafiyah tidak mau berperang dan tidak ridha akan peperangan tersebut. Dia tidak mau menjalankannya. Bagaimana dia akan memberikan nasihat kepada manusia pada urusan perang sedang dia tidak mau terjun di dalamnya? Idzan ma nasahtu lillah fi ibadi. Kalau seperti itu, aku tidaklah menyampaikan nasihat karena Allah terhadap hamba-hambanya. Qalu, Ibnu Muti' dan pengikutnya mengatakan, ya, di akhir kisah, idzan nukarihuka. Baik, kalau seperti itu kami membencimu. Ya, kami membencimu. Kenapa dibenci oleh Ibnu Muti' dan pengikutnya? Karena Muhammad bin Hanafiyah tidak menginginkan apa yang menjadi tujuan Ibnu Muti' dalam pemberontakan kepada Yazid bin Muawiyah. Kata Muhammad bin Hanafiyah, idzan amrun nasa bittaqwallah. Baik, kalau seperti itu, aku akan perintahkan manusia, ya, penduduk kota Madinah untuk bertakwa kepada Allah. Wala yurdunal makhluqa bi sakhatil khaliq. Dan aku akan perintahkan mereka untuk tidak mencari ridhanya makhluk di atas kemurkaannya Allah. Nah, jadi ini adalah kisah, ya, dialog yang terjadi antara Ibnu Muti' beserta pengikutnya dengan Muhammad bin Hanafiyah. Dan dari dialog ini kita mengetahui bagaimana mereka orang-orang yang memiliki pemahaman seperti Ibnu Muti' yang merupakan pemahaman yang menyimpang dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, itu memiliki ciri dan karakter yang diantaranya adalah menaruh suudzon kepada pemimpinnya. Yang kedua, menghalalkan segala cara untuk bisa menggapai tujuannya. Yang ketiga, ya, berusaha mencari ahli dan tokoh agama selama bisa diambil manfaatnya, walaupun hanya dengan mengobarkan semangat perjuangan, akan dilakukan oleh mereka. Dan yang keempat, ya, mereka berdiri di atas kejahilan dan kebodohan. Beda halnya dengan Ahlussunnah, sebagaimana yang tadi disampaikan, ya, oleh Muhammad bin Hanafiyah. Bagaimana bisa kalian menjadi saksi sedangkan kalian tidak mengetahui, ya, secara real perbuatan Yazid bin Muawiyah? Tidak bisa. Jika seorang berada di atas ilmu, niscaya dia akan mengetahui mana yang hak, mana yang salah. Sedangkan orang yang jahil, orang yang bodoh, tentu dia akan gampang sekali termakan oleh isya'at, kabar buruk, oleh syubhat dan berbagai macam berita-berita hoax lainnya, ya. Dan ini semuanya merupakan pelajaran berharga bagi kita kaum muslimin yang hidup di zaman kita sekarang ini. Makanya dalam kaidah yang pertama ini, seorang muslim wajib untuk memberikan ikrar baiat kesetiaannya kepada pemimpin kaum muslimin. Jangan sampai ia termakan dengan berbagai macam hoax, berita buruk, dengan berbagai macam anggapan dan pendapat yang tujuannya untuk menjatuhkan wibawa seorang pemimpin yang sudah disepakati oleh umat Islam. Karena itu nanti larinya kepada pemberontakan dan keluar dari kepemerintahannya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi
agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.